Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan 9 anggota. Di sini kami akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia topik 9, yaitu tentang tata tulis karya ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febriana Wahyuningsih dengan NIM 4111420016. Sebelum masuk ke bagaimana itu tata tulis karya ilmiah, akan lebih baik jika kita mengetahui apa itu karya ilmiah dan contoh dari jenis-jenis karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Di sini kami mengambil dari dua sumber untuk pengertian karya ilmiah. Sumber yang pertama yaitu dari Wikipedia dan sumber yang kedua menurut para ahli. Yang pertama, pengertian menurut Wikipedia. Karya ilmiah atau dalam bahasa Inggris scientific paper adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Pengertian yang kedua yaitu pengertian menurut ahli. Menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Jenis-jenis karya ilmiah. Di sini kami tampilkan beberapa contoh dari jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang membahas sebuah permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok. Makalah biasanya dipresentasikan dalam perkuliahan, seminar, ataupun simposium. Yang kedua adalah artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, serta menghibur. Yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi merupakan istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang keempat yaitu kertas kerja dan yang kelima adalah paper. Kertas kerja atau paper ini memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu kertas kerja atau paper ilmiah merupakan karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Yang keenam dan yang ketujuh yaitu tesis dan disertasi. Tesis dan disertasi ini memiliki pengertian yang hampir sama dengan skripsi. Tetapi jika skripsi digunakan untuk jenjang S1, tesis digunakan untuk jenjang S2, sedangkan disertasi digunakan untuk jenjang S3. Itulah materi yang saya sampaikan. Materi yang berikutnya yaitu tentang struktur karya ilmiah akan dijelaskan oleh teman saya, Ifrihatul Huda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifrihatul Huda, NIM 4111420019 dari Prodi Matematika. Sini saya akan menjelaskan mengenai struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah. Yang pertama, judul.
dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional, kausalitas, ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsisten dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Yang kedua, pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Yang ketiga, latar belakang masalah. Uraian pada latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Lalu, di latar belakang masalah ada perumusan masalah. Masalah merupakan segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis, yang pada umumnya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan mengapa atau bagaimana. Berangkat dari pertanyaan itulah, penulis menganggap perlu untuk melakukan langkah-langkah pemecahan, misalnya melalui penelitian. Masalah itu pula yang nantinya menjadi fokus pembahasan di dalam karya ilmiah tersebut. Lalu tujuan. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, tujuan harus sesuai dengan masalah pada karya ilmiah itu. Lalu manfaat. Perlu diyakinkan pula kepada pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah. Penulis misalnya untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Lalu kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut dengan kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini merupakan kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Di samping itu, dalam kerangka teoritis perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Langkah ini penting dilakukan guna menambah dan memperoleh wawasan ataupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Di samping akan menghindari adanya duplikasi yang sia-sia, langkah ini juga memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian itu dalam perkembangan ilmu secara keseluruhan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Pradundi Siva dengan NIM 4111420020. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Metode-metode penelitian yang dimaksud antara lain: yang pertama, ada metode deskriptif, yang merupakan metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya dan tanpa adanya perlakuan apapun.
Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif atau statistika, ataupun fakta yang kualitatif. Yang kedua ada metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Yang ketiga ada metode penelitian kelas. Ialah metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Misalnya, tentang motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dalam kompetensi dasar tertentu. Selanjutnya, ada pembahasan. Bagian ini mengandung paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang dan diperkuat oleh teori-teori yang dikemukakan sebelumnya. Sekiranya diperlukan, pembahasan dapat dilengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel dan grafik. Sarana-sarana pembantu tersebut diperlukan untuk menjelaskan pernyataan ataupun data. Tabel dan grafik ini merupakan cara efektif dalam menyajikan data dan informasi. Sajian data dan informasi lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Penyajian informasi dengan tabel dan grafik memang lebih sistematis dan lebih enak dibaca. Selain itu, mudah dipahami serta lebih menarik daripada penyajian secara verbal. Penulis perlu juga menggunakan argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam kerangka teoretis. Pembahasan data dapat diibaratkan dengan sebuah pisau daging. Apabila pisau itu tajam, baik pula lah keratan-keratan daging yang dihasilkannya. Namun, apabila tumpul, keratan daging itu akan acak-acakan, penuh cacat. Demikian pula halnya dengan pembahasan data. Apabila argumen-argumen yang dikemukakan penulis lemah dan data yang digunakannya tidak lengkap, pemecahan masalahnya pun akan jauh dari yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurul Hidayah dengan nomor induk mahasiswa 4111420022 dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpulan dan saran serta daftar pustaka. 6. Simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan, kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkannya dalam kerangka pikiran yang mengarah kepada simpulan. Berdasarkan pengertian di atas, seseorang peneliti harus pula melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian. Implikasi tersebut umpamanya berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Hal-hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran. 7. Daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang diambil dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet.
Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, sumber-sumber yang pernah dibaca oleh penulis tetapi tidak dicantumkan dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka. Cara menulis daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Sumber tulisan atau tercetak yang memerlukan banyak tempat lebih dari satu baris ditulis dengan jarak 1 spasi. Sedangkan jarak antara sumber yang satu dengan yang lainnya adalah 2 spasi. Susunan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, nama pengarang yang disusun di balik. Nama belakang pengarang ditulis lebih awal, dilanjutkan dengan tanda koma, kemudian nama depan dan tengah, terus tanda titik. Setelah itu, tahun terbit, tanda titik, judul buku. Judul buku ditulis dengan menggunakan tulisan miring, tanda titik, kota terbit, dan penerbit. Kota terbit dan nama penerbit dipisahkan dengan menggunakan tanda titik dua. Diakhiri dengan tanda titik setelah nama penerbit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Fitrianingsih dengan NIM 4111420023 dari Prodi Matematika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang akan membahas tentang format penulisan karya tulis ilmiah. Format penulisan karya tulis ilmiah. A. Bahan dan ukuran kertas. Bahan dan ukuran kertas yang dipakai dalam sebuah karya tulis adalah sebagai berikut. 1. Ukuran kertas. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 atau berukuran 21 × 29,7 cm. 2. Jenis kertas. Jenis kertas yang digunakan adalah HVS 80 gram. 3. Kertas dorselak berwarna atau sesuai dengan warna yang telah ditentukan dengan lambang universitas tertentu. B. Pengetikan. Ketentuan-ketentuan dalam pengetikan sebuah karya tulis ilmiah dirinci sebagai berikut. 1. Menggunakan software pengolahan kata dengan platform Windows seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lainnya. Atau platform Linux seperti OpenOffice diperbolehkan, asal bisa dibaca dengan Windows. 2. Jenis huruf yang digunakan. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran font 12. Tetapi terdapat beberapa bagian yang tidak menggunakan ukuran font 12, yaitu bagian pertama, halaman judul sampul luar atau hardcover, dan halaman judul dalam atau softcover yang menggunakan huruf tegak, kecuali istilah asing, dan dicetak tebal atau bold, dengan ukuran font mulai dari 12 sampai 16, atau dapat disesuaikan dengan panjang judul. Yang kedua adalah catatan kaki atau footnotes yang menggunakan ukuran font ukuran 10. 3. Huruf tebal atau bold digunakan untuk judul dan subjudul atau subbab, sub-subbab, memberi penekanan, pembedaan, dan sejenisnya. 4. Huruf miring atau italik. Huruf miring atau italik digunakan untuk istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah, memberi penekanan,
pembedaan, termasuk pembedaan subjudul yang hierarkinya tidak setingkat, dan sejenisnya. Judul subbab dibuat dengan mengkombinasikan huruf miring dan huruf tebal, atau biasa disebut italic bold atau bold italic. Judul subbab dan seterusnya dibuat dengan huruf miring biasa atau italic. 5. Batas tepi atau margin. Batas tepi atas adalah 4 cm. Batas tepi bawah adalah 3 cm. Batas tepi kiri adalah 4 cm dan batas tepi kanan adalah 3 cm. 6. Sela ketukan atau indensi selebar 1 cm. Indensi tab digunakan pada baris pertama alinea baru. Sedangkan indensi gantung digunakan untuk daftar pustaka. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dan Yasuha, NIM 41142024. Jadi saya akan menjelaskan mengenai spasi di bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. A. Spasi pada bagian awal dari karya ilmiah, termasuk di dalamnya adalah halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Spasi yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan ditulis dengan spasi tunggal. 2. Riwayat hidup dan kata pengantar ditulis dengan spasi ganda. 3. Abstrak antara 150-250 kata dalam satu halaman ditulis dengan menggunakan spasi tunggal. 4. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran disusun dengan menggunakan spasi tunggal. B. Pada bagian isi, karya ilmiah yang meliputi bab 1 sampai bab 5 disusun dengan menggunakan spasi ganda. Dan pada bagian C, yaitu bagian akhir, karya ilmiah terdiri dari daftar pustaka yang daftar referensinya memakai spasi tunggal dan indensi gantung atau jarak antara referensi dengan spasi ganda, dan lampiran ditulis dengan spasi tunggal atau disesuaikan dengan bentuk atau jenis lampiran. Selanjutnya yaitu 8. Judul karya ilmiah, bab, subbab, dan lain sebagainya. Yang pertama, judul karya ilmiah dengan bab diketik dengan huruf besar atau kapital, dicetak tebal tanpa singkatan, kecuali yang berlaku umum seperti PT ataupun CV. Posisinya di tengah halaman dan tanpa diakhiri tanda titik. Pengecualian adalah judul pada halaman persetujuan seminar dan pengesahan skripsi dengan huruf biasa dicetak tebal. B. Judul subbab diketik sejajar dengan garis tepi atau margin sebelah kiri dengan menggunakan huruf A, B, C, dan seterusnya. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf besar, title case, kecuali kata penghubung dan kata depan tanpa diakhiri titik. Judul subbab dicetak dengan huruf tebal atau bold. Ketiga C, judul subbab dimulai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf besar atau title case, kecuali kata penghubung dan kata depan, dan tanpa diakhiri titik. Judul subbab dicetak dengan huruf tebal atau bold. Selanjutnya, judul subbab dimulai dengan huruf A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf besar atau title case, kecuali kata penghubung dan kata depan, dan judul tanpa diakhiri titik. Judul subbab dicetak dengan huruf tebal dan miring, bold italic. E. Judul subbab dimulai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya tanpa titik. Dan judul
subbab dimulai dengan huruf A, B, C atau huruf kecil dengan diberi tanda tutup kurung dan seterusnya tanpa titik. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf besar seperti biasa kecuali kata penghubung dan kata depan tanpa diakhiri titik. Dan subbab dan subbab dicetak dengan huruf miring atau italic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Justina Octaviani dengan NIM 41114200025 dari Prodi Matematika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya tentang penulisan judul karya ilmiah, bab, subbab, dan seterusnya. Yang ke F, judul subbab, sub-subbab, dan sub-sub-subbab, dan seterusnya harus menggunakan aturan Handy hierarki. Aturan Handy hierarki ini perlu dibedakan dengan rincian poin-poin atau item-item, atau bisa disebut dengan item hierarki. Penulisan Handy hierarki dimulai dari huruf kapital A, B, C, lalu 1, 2, 3, kemudian A, B, C dengan huruf kecil, dan seterusnya. Dibuat sejajar dengan batas tepi kiri pengetikan atau batas margin kiri. Isi atau teksnya yang berupa alinea dan kalimat juga dibuat sejajar dengan batas tepi kiri pengetikan, dan awal kalimat dalam alinea baru dibuat dengan indensi 1 cm. Sementara penulisan poin atau item hierarki tidak sejajar dengan batas tepi kiri pengetikan atau batas margin kiri, melainkan mengikuti poin-poin atau item-item yang dimaksud, atau posisinya disesuaikan dengan memperhatikan estetika. Biasanya penulisannya sub-subbab harus sering menjorok ke kanan daripada penulisan subbab. Penggunaan angka atau huruf awal untuk poin-poin atau item-item juga disesuaikan. Bisa dimulai dari 1, 2, 3, atau A, B, C. Yang ke G, sepanjang memungkinkan hindari penggunaan hierarki subjudul atau heading hierarki yang terlalu banyak tingkatannya. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan rincian poin-poin atau item-item hierarki. Hal ini dihindari karena jika terlalu banyak penggunaan hierarki subjudul, hal tersebut akan menyulitkan pembaca dalam memahami karya ilmiah. Yang ke-9, bilangan dan satuan. A. Bilangan diketik dengan angka kecuali bilangan yang terletak pada awal kalimat yang harus dibaca. Contohnya, umur mesin 10 tahun. Angka 10 pada 10 tahun harus menggunakan penulisan angka. Sedangkan 10 perusahaan besar penulisan 10 menggunakan kalimat yang harus diujar. Yang B. Bilangan desimal ditandai dengan koma. Contohnya penulisan dalam 1150,25 rupiah. Yang C. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa tanda titik. Contoh satuannya adalah kilogram ditulis kg, cm ditulis cm tanpa menggunakan titik. Dan yang ke-D, pecahan yang berdiri sendiri ditulis dengan angka, sedangkan pecahan yang bergabung dengan bilangan bulat harus ditulis dengan huruf atau dieja. Contohnya, pecahan yang berdiri sendiri adalah 1/4, ditulis menggunakan angka 1/4. Sedangkan yang bergabung dengan bilangan, contohnya 3, 2/3, harus menggunakan huruf atau dieja. Selanjutnya, penomoran halaman. Ketentuan-ketentuan dalam penomoran halaman seperti halaman-halaman awal, halaman judul bab, halaman teks utama, dan lain sebagainya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian awal karya ilmiah atau halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel,
daftar gambar, dan daftar lampiran diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil, seperti yang terdapat di PPT, dan ditempatkan di tengah bagian bawah. Halaman judul tidak diberi nomor, tetapi tetap dihitung. Yang kedua, mulai dari bab 1 sampai dengan halaman terakhir pada daftar pustaka diberi nomor halaman dengan angka lain 1, 2, 3, dan seterusnya. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali bab baru yang tidak diisi nomor halaman. Data yang mendukung penelitian disajikan dalam lampiran yang disajikan menurut kelompoknya tanpa diberi nomor halaman. Contoh, lampiran 1, pedoman wawancara, lampiran 2, peta desa Mahabaru. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi. Saya akan melanjutkan pembahasan materi tata tulis karya ilmiah slide ke-23 sampai 26 pada subbab format penulisan karya tulis ilmiah bagian tabel dan gambar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Lutfifa Al-Rodi, NIM 411420026 dari program studi matematika. Yang pertama, tabel dalam bagian isi karya ilmiah berisi ringkasan data-data penelitian yang penting. Data lengkapnya dapat disajikan pada lampiran. Yang kedua, tabel disajikan di tengah, simetris atau sejajar dengan batas tepi kiri dan kanan pengetikan. Jadi kalau misalkan kita akan membuat tabel tersebut harus simetris atau sejajar dengan batas tepi kiri dan tepi kanan pengetikan. Kemudian yang ketiga, kolom-kolom disusun rapi sehingga mudah dibaca. Selanjutnya, jarak antara baris dalam tabel adalah 1 spasi. Yang kelima, garis batas tabel tidak melampaui batas tepi kertas. Yang keenam, kolom tabel diletakkan sejajar dengan panjang kertas. Kemudian selanjutnya, tabel boleh diletakkan di tengah halaman di antara baris-baris teks. Dalam hal ini, jarak tabel dan kalimat di bawahnya adalah 2 spasi. Jadi misalkan kalau kita akan membuat tabel di mana tabel tersebut terletak di antara baris-baris teks, maka ketentuannya adalah tabel tersebut berjarak 2 spasi dengan teks di bawahnya. Kemudian selanjutnya, di atas garis batas tabel dituliskan nomor dan judul tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika judul tabel terdiri dari 2 baris atau lebih, maka spasi yang digunakan adalah 1 spasi. Baris terakhir judul terletak 2 spasi di atas garis batas atas tabel. Jadi kalau misalkan judul tabelnya lebih dari 1 baris, maka baris terakhir judul terletak 2 spasi di atas batas atas tabel. Kemudian yang kedua, nomor tabel terletak 2 spasi di bawah baris terakhir teks. Nomor tabel terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama menunjukkan nomor bab tempat tabel itu dimuat, dan bagian kedua menunjukkan nomor urut tabel pada bab itu. Contoh, tabel 2.5 menunjukkan bahwa tabel itu ada di bab 2 dan tabel urutan pada bab itu. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau misalkan tulisan judulnya adalah tabel 2.5, angka 2 di sini menunjukkan bab 2 dan angka 5 menunjukkan urutan tabel tersebut. Artinya tabel tersebut terletak di bab 2 urutan ke-5. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9, ketentuan-ketentuan tabel. Tabel yang memerlukan kertas yang lebih besar dari halaman naskah dapat diizinkan, tetapi sebaiknya hanya tabel yang jika dilipat 1 kali sudah mencapai ukuran halaman naskah yang dimasukkan dalam teks. Yang ke-10, dalam setiap tabel
Dalam setiap tabel tentang data, di bawah tabel tersebut harus dicantumkan sumbernya dengan ukuran huruf atau font 10 dengan spasi tunggal. Kemudian, ketentuan-ketentuan dari gambar dalam format penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, yang dimaksud dengan gambar adalah bagan, grafik, peta, diagram, atau foto. Garis batas gambar diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas tersebut tidak melampaui batas tepi kertas. Pada intinya maksudnya garis batas gambar tersebut tidak boleh melampaui batas tepi kertas. Kemudian yang ketiga, untuk gambar besar, ukurannya diatur agar sejajar dengan batas tepi kiri dan kanan pengetikan. Sedangkan untuk gambar kecil yang tampilannya menjadi kurang bagus kalau diperbesar, atur ukuran dan posisinya agar simetris dengan batas tepi halaman. Tidak sejajar, tapi jarak ke tepi kiri dan kanan sama. Artinya, kalau misalkan ukuran gambarnya besar, ukuran gambarnya dapat diatur agar sejajar dengan batas tepi kiri pengetikan dan batas tepi kanan pengetikan. Dan kalau misalnya gambarnya besar, gambarnya kecil, dan ketika dibesarkan kurang bagus, atur ukurannya agar simetris dengan batas tepi halaman. Tidak sejajar, namun jarak tepi kiri dan kanan sama. Kemudian yang keempat, di atas gambar disajikan nomor dan judul gambar dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika judul gambar terdiri dari 2 baris atau lebih, spasi yang digunakan adalah spasi tunggal. Baris terakhir judul terletak 2 spasi di atas gambar. Ya, ini ketentuannya mirip dengan ketentuan yang di tabel, malah sama ketentuannya. Kemudian yang kedua, nomor gambar terletak 2 spasi di bawah baris terakhir teks. Nomor gambar terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama menunjukkan nomor bab tempat gambar itu dimuat, sedangkan bagian kedua menunjukkan nomor urut tabel pada bab itu. Misalnya, gambar 2.1 menunjukkan bahwa gambar tersebut adalah gambar urutan pertama pada bab 2. Ketentuan yang kedua ini mirip sama dengan ketentuan tabel. Artinya ketika gambar 2.1 diartikan bahwa gambar tersebut terletak di bab 2 dan urutan pertama pada bab 2. Kemudian yang kelima, gambar yang memerlukan halaman yang lebih besar dari halaman naskah disajikan sebagai lampiran. Dan yang terakhir, jika ada keterangan gambar, maka tidak diletakkan di halaman lain. Sekian dan terima kasih untuk presentasi slide ke-23 sampai 26. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Sabit Asyifa, NIM 41114200030. Saya dari Prodi Matematika Murni. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Ketentuan penggunaan bahasa dalam penyusunan karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku, sebagaimana termuat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Yang kedua, kalimat yang dibuat mesti lengkap, dalam arti harus ada subjek, predikat, objek, dan atau keterangan. Ketiga, satu paragraf terdiri dari minimal 2 kalimat, yakni kalimat inti dan kalimat penjelas. Keempat, istilah yang digunakan adalah istilah Indonesia atau yang sudah di-Indonesiakan. Yang kelima, istilah atau terminologi asing boleh digunakan jika memang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau bila dirasa perlu sekali, sebagaimana penjelas atau konfirmasi istilah diletakkan dalam kurung dan diketik dengan menggunakan huruf miring. Keenam, kutipan dalam bahasa asing diperkenankan, namun harus diterjemahkan atau dijelaskan maksudnya dan ditulis dengan
dengan huruf miring. Yang ketujuh adalah hal-hal yang harus dihindari. Hal-hal yang harus dihindari dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut. A. Penggunaan kata ganti orang pertama atau orang kedua, yaitu saya, aku, kami, kita, kamu, pada penyajian ucapan terima kasih di bagian kata pengantar. Istilah saya diganti dengan penulis. B. Menonjolkan penulis dalam menguraikan penelitian. C. Pemakaian tanda baca yang tidak tepat. D. Penggunaan awalan di dan ke yang tidak tepat. Harus dibedakan dengan fungsi di dan ke sebagai kata depan. E. Memberikan spasi antara tanda hubung atau sebelum koma, titik, titik koma, titik dua, tanda tanya, tanda kurung, dan sejenisnya. E. Penggunaan kata yang kurang tepat pemakaiannya dalam penulisan karya ilmiah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.